Selamat pagi, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, diberkahi dengan segala kelimpahan dan dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Salam budaya, Om Swastiastu, salam rahayu dan sebagainya. Oke teman-teman, saya mau ajak kamu kita unboxing pusaka yang super keren. Saya dapat dari saudara kita di Sulawesi Tengah. Salah satu menurut saya pusaka yang paling eksotik di Indonesia. Kita lihat sama-sama ya. Oke. Bukan cuma satu tapi ada dua pusaka yang super keren. Wah. Oke, ini kita sangat perlu hati-hati. Saya mau tunjukin kamu dulu detailnya sebelum saya bercerita tentang seperti apa dan sejarahnya seperti apa. Tapi ini adalah dua pedang guma dari Sulawesi Tengah yang merupakan salah satu warisan Nusantara yang begitu luar biasa karena keunikannya dari seni tempa, seni warangkanya dan sejarahnya, merupakan pedang yang sangat istimewa dari daerah Sulawesi Tengah. Dan kalau kita lihat ini handle-nya teman-teman dari tanduk kerbau ya. Handle tanduk kerbau diukir dengan sangat detail sekali, sangat luar biasa banget. Kalau kita bisa lihat detailnya, ini bukan sembarangan pada zaman itu untuk mengukir sebilah bukan sebilah ya, ditanduk dengan peralatan yang mereka punya, diukir dengan begitu detail. Dan kau bayangin untuk dimensi seperti ini, seberapa besar tanduk yang diperlukan gitu ya. Dan ini adalah salah satu istilahnya pusaka yang menjadi impian saya dari beberapa waktu yang lalu. Saya mencari dan saya semangat banget karena abang kita Rifai memberi saya kesempatan untuk memperoleh suatu atau merawat suatu pusaka Nusantara yang namanya adalah pedang guma. Pedang guma ini guys ada dua macam. Yang satunya guma ini yang lebih kecil dan satu lagi guma yang lebih besar dengan seperti mulut buaya ya, dengan buka dengan lebar. Nah ini mempunyai filosofi tersendiri menurut abang kita itu, bahwa ini adalah parang yang digunakan untuk berperang atau untuk membela suatu daerah atau suatu teritori, dan mempunyai kekasan tersendiri gitu ya, mempunyai fungsi tersendiri satu sama lain. Nah daripada saya jelasinnya belepotan dan akhirnya kamu juga nggak ngerti, saya mau ajak kamu biarin abang Rifai kita yang jelasin sejarahnya seperti apa dan digunakan seperti apa. Kita lihat sama-sama ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Salam budaya. Jadi pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Rifai dan abang ini teman saya. Itu bang Jaya. Oke. FV Jaya ya. Nah, abang ini bergerak di bidang pervanilian. Kalau saya ya pengangguran banyak acara. Ya kali ini kita akan ke rumah salah satu teman
Ini salah seorang yang mengoleksi beberapa pusaka dari suku Kaili dari Provinsi Sulawesi Tengah. Oh ya, kali ini kita berada di Kota Palu ya, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jadi untuk di Sulawesi Tengah ini ada beberapa pusaka khas dari suku Kaili. Nah, salah satunya namanya Parang Guma. Jadi parang itu apa ya? Pedang. Nah, Guma itu nama daerahnya sini. Jadi namanya Parang Guma. Nah, kita akan pergi melihat koleksi dari teman dan kita ingin minta penjelasan seperti apa sih Parang Guma itu. Kemudian pada zamannya Parang Guma ini, pusaka ini digunakan untuk apa? Kita akan coba telusuri, kita akan coba tanya-tanya untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Ya, video ini saya buat untuk kawan teman saya di Surabaya, Bang Riko. Nah, nanti apa ya, supaya bisa lebih mengenal lagi budaya di seluruh Indonesia, ya salah satunya di Sulawesi Tengah ini, karena setiap daerah punya atau memiliki pusaka yang sungguh luar biasa. Jadi oke, kita sudah dekat, nanti lebih jelasnya kita akan lihat seperti apa itu Parang Guma. Oke, see you teman-teman, tunggu ya videonya. Teman-teman, saat ini kita berada di satu tempat untuk memperkenalkan lebih dekat lagi tentang bagaimana budaya dari suku Kaili di Sulawesi Tengah. Jadi di sini ada beberapa pusaka. Jadi sempat bincang-bincang juga dengan Mangge. Mangge itu kalau bahasa kiri Om. Jadi ada beberapa pusaka yang zaman dahulu digunakan untuk sebagai adat. Jadi di sini ada Guma, Adek. Ini adalah Guma yang khas dari suku Kaili. Jadi Guma ini dipakai sebagai syarat untuk upacara adat. Adatnya tampilan. Adatnya tampilan. Ani. Apa itu keris? Nah ini keris. Ini sapu kala. Nah, ini salah satu syarat untuk dipakai juga untuk acara adat, namanya adat Manuru. Manuru. Kemudian di sini ada namanya Sambulugana. Jadi artinya sebelum kita berbincang-bincang membahas sesuatu harus ada namanya Sambulugana. Artinya pembuka bicara, pembuka mulut. Nah, pembuka mulut. Ada pinangnya, ada jambir, ada kapurnya, seperti itu. Oke. Ini adalah pusaka-pusaka dari Sulawesi Tengah. Dan ini salah satu yang cukup langka. Boleh dilihat, ini namanya tai ganja. Ini sangat jarang sudah ditemui tai ganja. Oke. Kemudian yang ikat kepala seperti Mangge pakai, itu namanya siga. Siga ini namanya siga untuk penghargai. Ini tuh dewan adat orang tua. Ini namanya siga Sunjulo dari kulit kayu. Ini unik. Ini siga Sunjulo terbuat dari kulit kayu. Bahannya kulit kayu. Jadi kalau siga ini tidak sembarang juga dipakai. Tidak sembarang, terkecuali dibikinkan upacara sudah diturunkan sama anaknya. Iya. Kemudian ada juga saya lihat ada yang warna-warna itu beda-beda, semua juga yang pakai. Semua sama. Tinggal disesuaikan sendiri, siapa mau suka warna merah, siapa agak suka warna ungu, siapa yang maksudnya kekuningan.
Ya, kembali lagi tadi ke pusaka Guma. Saya lupa jelaskan, di sini ada ornamen ukiran. Nah, ini sangat detail karena handle atau gagangnya ini terbuat dari tanduk kerbau. Terbuat dari tanduk kerbau. Ini ukirannya sangat detail. Kalau menunggu manggau gitu ya, itu mah, iya ditanduk. Itu bapak manggau. Ya. Itu mah. Yang aslinya ini sudah. Oh ini anunya. Ini yang asli karena dia sudah. Saya tidak buang karena mengambil masuknya sampai anu. Iya. Itu kan tinggal saya buat. Oh iya. Ini yang asli. Ini aslinya ada Ini ukirannya. asli, semua. Ini itu yang asli, cuma dia sudah rusak. Saya simpan. Anunya ini. Nah, ini adalah pusaka dari Sulawesi Tengah. Ini saya simpan betul ini. Ini ukiran ini. Oke guys, kamu udah lihat mantap banget ini pedang. Saya mau tunjukin ke kita. Wow. Oke guys, ini adalah pedang yang sangat luar biasa banget, ditempa dengan seni tempa yang luar biasa. Kalau saya boleh lihat, ini adalah pamor seperti, kalau nggak salah kayak Banyumili ya, pamor Banyumili. Kalau di Jawa bilang, saya nggak tahu di daerah Sumatera Tengah dibilang pamor Sulawesi Tengah dibilang pamor apa. Tapi kalau kita lihat dari seni tempa dan kepadatan besinya, ini sangat luar biasa, energinya juga sangat luar biasa. Dan ini adalah pedang yang sangat unik sekali dari handle-nya, dari gagangnya. Kita buka satu lagi ya. Oke guys, wow. Jadi kita bukan hanya mereview satu, tapi dua pedang Guma yang sangat luar biasa. Dan yang satu lagi ini pamornya seperti pamor meteornya berkelip-kelip banget besinya. Wah, keren banget ini. Wah, mantap sekali. Nah, saya nggak tahu di dalam adat di Sulawesi Tengah dia digunakannya seperti apa. Apakah seperti perang satu lawan satu, atau perang yang seperti kita lihat di TV-TV ya, atau gimana jurusnya. Kita lihat dari abang kita ini yang ada di Sulawesi Tengah untuk memberagakan buat kita. Oke? Ayo kita lihat sama-sama. Ini tak biasa kan? Cara mengikatnya. Cara mengikatnya ini. Jadi bagaimana cara pertempuran zaman dulu, Om? Oh, zaman orang tua dulu itu tiada maksudnya, cuma jangan santai, cuma tinggal baku minta. Kalau sudah, tinggal sini, ini saja posisi. Kaki depan ini, kuda-kuda ibaratnya, kuda-kuda. Begitu dia langsung, tak haumu. Cida. Ini namanya nisigi. Beda netovo, ini netovo sana. Netimbe vihia. Netimbe hi. Ini netovo. Kene sigi ini. Itu sudah namanya tradisi orang tua bukan tahu besi. Ini namanya bukan tahu. Tinggal ini dipermainkan. Bakutan. Begitu. Artinya zaman dulu juga tidak langsung bertempur, Om? Tidak. Baku minta. Baku minta dulu. Mana kita? Iya. Maka mau malas sakit rapi-rapi, mesti anu sampai sakit, mesti dika. Anak itu mesti tipali sambulu. Iya. Baku pegang sambulu baru turun di tanah. Baku minta. Begitu dia bilang, kalau banyak orang kodenya orang tua, sudah jadi. Kalau sudah mempatah kamu, papasan sudah orang. Iya. Turun dari tangga sudah papasan. Ada orang sementara di lapangannya sudah papasan. Bapak mau menguli sudah mulai. Ada orang cuma maksudnya posisinya dia itu, tapi pengtutuahan begini sudah parahnya tuh. Tapi tangannya sudah siap di sini, behi morena. Siap dengan kuda-kuda.
Begitu mangule, ini harus tinggi ini, jangan sampai ini kena. Begitu anu langsung ya, ini masuk. Air. Oke. Oke guys, kita udah lihat mantap banget. Ternyata ini adalah pedang yang dipakai oleh kesatria pada zaman itu. Dan nggak sembarangan orang untuk mempunyai pedang seperti ini. Ini adalah salah satu sejarah Nusantara yang begitu luar biasa, begitu indah, dan bukan hanya dipakai untuk berperang, tapi juga dipakai untuk menunjukkan suatu sikap kesatria ya pada era itu. Nah, teman-teman, saya bersyukur banget dalam perjalanan di Indonesia ini kita mempunyai begitu banyak teman-teman baru, saudara-saudara baru yang mempunyai visi dan misi yang sama seperti kita untuk mencintai benda-benda peninggalan leluhur kita. Dan kayaknya di daerah kamu pun pasti kamu mempunyai banyak sekali komunitas yang luar biasa, karena tanpa komunitas maka kita nggak akan berkembang ya. Yang namanya Tosan Aji atau peninggalan-peninggalan leluhur kita. Dan saya mau ajak teman-teman kita lihat komunitas yang ada di Sulawesi Tengah ya, komunitas abang kita Rifai. Ayo kita lihat. Yes. Ya, inilah kegiatan teman-teman pada sore hari ini. Halo. Apa kabar Bang Dedi lagi? Apa ini? Lagi kasih bersih pusaka. Menggunakan seadanya. Seadanya. Ya, ini adalah beberapa koleksi dari Toaka kita. Nah, Toaka itu bahasa Kaili, artinya kakak. Ya. Nah, coba diperlihatkan dulu sakidel ya. Ya, ini adalah namanya guma. Barang khas Tokaili, suku Kaili. Oke, guma. Coba dibuka sakidel, Om. Nah, coba bisa jelaskan sedikit ini, Om. Ini kenapa sih? Aduh. Coba yang punya dulu jelaskan. Rai Ninjani. Ini namanya guma kalam tinompo. Ya, guma tinompo. Pegang dulu sakit Om. Guma tinompo. Tapi Iya, jelaskan dulu sedikit ini apa teman-teman di seluruh Indonesia nonton ini. Ini bahannya tanduk kerbau. Iya. Coba kita lihat. Cantik nah. Full ukiran ya Om ya. Full ukiran. Masih belum mengenal pahat memahat. Iya. Masih polanya itu diiris. Oke. Coba uratnya. Urat pamor. Pamor belum dibersihkan. Oh, belum dibersihkan. Masih terjaga. Oke. Nanti kalau dibersihkan baru cantik keluar pamornya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Coba ini. Wih, banyak sekali koleksinya ini. Ini cantik ini. Ya. Wah. Rakapang. Kalau di sini namanya rakapang. Sis. Cantik. Ini adalah guma Silong. Guma silong. Coba yang ini, Toaka. Yang ini yang spesial lah. Coba ini yang spesial. Ini masih masih otentik. Masih original. Iya. Primitif. Ini kalau saya lihat ini tanduk ya? Iya, ini tanduk kerbau mulava. Iya. Atau yang dibilang sini tanduk kerbau emas. Iya. Oh, Agak kekuning-kuningan. iya. Tapi ini tidak ada ukiran ya? Enggak ada, polos. Ini masih kalau mau dibilang itu primitif. Oke. Seadanya. Coba diintip bilahnya. Wow. Keren. Kurisi. Kurisi. Ini kalau di Sulawesi ini pamor yang langka. Oke, coba kita kasih dekat. Iya. Yang favorit di kalangan pemain pusaka di Sulawesi. Oke. Kalau bahasa Kali Tava Birubu. Tava biru. Iya. Cantik dia.
Nah, artinya ini salah satu pusaka yang langka ya? Langka. Oke. Iya. Ini tadi sebenarnya pakai tripod, cuman malu-malu kita mau bikin video. Ya, inilah koleksi dari si empunya. Toaka kita. Gung Masilong. Nah, inilah koleksi beliau. Luar biasa. Ini butuh waktu berapa lama untuk ini Om, bak kumpulnya nih? Ya, lumayan juga. Berbulan-bulan Berbulan-bulan ya. untuk mendapatkannya. Soalnya barangnya sudah langka. Iya. Oke guys, saya percaya kamu sangat semangat dengan dengan video yang kita buat kali ini. Bukan cuma saya aja yang bicara, tapi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dari Sulawesi Tengah juga menunjukkan begitu akrab mereka, begitu luar biasanya mereka mencintai pusaka-pusaka Nusantara. Saya harapkan di daerah-daerah lain juga akan menginspirasi teman-teman yang lain melalui video kita untuk kita melestarikan dan berkomunitas, bersaudara. Karena senjata ini atau pusaka-pusaka ini fungsinya bukan hanya untuk mempertahankan suatu daerah atau mempertahankan teritori atau mengalahkan suatu ketidakadilan, tapi pusaka-pusaka Nusantara itu juga berfungsi untuk mempererat hubungan satu sama lain, guys. Seperti yang kita lihat barusan, oke? Dan saya harap melalui video-video kita Etnik Indonesia, hubungan akan semakin dipererat dan semakin banyak persaudaraan dan semakin banyak kita mempunyai satu impian yang sama, sehingga pusaka-pusaka Nusantara semakin dihargai di dunia. Bukan hanya keris, tapi juga banyak banget tombak pedang Indonesia yang luar biasa, dan itu jarang sekali untuk diangkat di permukaan karena keterbatasan atau ketidaktahuan kita. Nah, di kesempatan ini saya mau ajak teman-teman, ayolah bangun komunitas kamu di daerah kamu masing-masing. Jadilah suatu komunitas yang sehat, yang saling mempererat persaudaraan, dan semakin menambah pengetahuan kita akan budaya leluhur kita yang luar biasa. Oke guys, itu aja video kita. Semoga teman-teman semakin terinspirasi, dan thank you, terima kasih udah nonton video-video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya, see you.